Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah An-Nabiyil Ummiyil Habibil Alil Qadr Al-Mirjah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Hadiratul kiram, ayyuhal ulama'inal kiram, ulama'inal kiram, para kiai, para habaib, hadirin yang saya hormati, tak lupa segenap pejabat TNI, Polri, dan dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saya hormati. Semua tanpa kecuali saya haturkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di majelis markas sholawat Abah Makmur ini yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dipertemukan kembali dalam acara kali ini. Tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat yang bisa memberikan anugerah kepada kita, anugerah kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mulai acara tausiah atau orasi kali ini, yang akan saya buka sesi tanya jawab, karena banyak usulan dari para hadirin masih perlu masih banyak yang akan dipertanyakan, lebih-lebih tentang polemik nasabah Alawi yang tidak kunjung reda karena hal yang tidak sesuai dengan aturan main sejarah maupun aturan main hukum Islam. Oleh karena itu akan saya berikan kesempatan untuk pertanyaan yang pertama.
Silahkan bertanya. Sehubungan dengan bekal nasab Alawi, dari mana akar masalah yang masalahnya menurut Abah? Gimana? Saya ulang. Sehubungan dengan bekal nasab Alawi, dari mana akar masalahnya menurut Abah? Oh, itu. Bekal nasab Alawi itu semestinya harus kita tinjau dari dua segi, yaitu pertama adalah tarikh dan yang kedua adalah hukum Islam. Kalau kita sebagai orang benar-benar beragama Islam itu harus, kalau mengenai nasab, harus berpegang pada dua masalah, yaitu tarikh atau sejarah, satu, dan yang kedua adalah masalah hukum, bagaimana hukumnya, sehingga kita tidak melebar kemana-mana dan kita akan lurus bicara apa adanya sesuai dengan yang harus dibicarakan. Hadirin dan para pemirsa yang saya hormati, dari sekian banyak polemik yang ada, itu harus dibicarakan dengan dua hal. Dua hal itu, satu, kita harus tahu sebagai akar masalahnya, yaitu pendiri Wahabi itu apa dan apa tujuannya. Bahwa Wahabi didirikan oleh seorang Saudi Arabia yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf. Beliau adalah pendiri akidah Wahabiyah yang ingin membersihkan bid'ah, khurafat, dan hal-hal yang lain yang menurut pandangannya adalah salah. Abdullah bin Abdul Wahab Khalaf muncul pertama itu dalam keluarga. Beliau memberikan tentang pandangan bahwa talqin mayit itu adalah bid'ah, baca maulid itu adalah bid'ah, manakib itu adalah bid'ah. Semua yang tidak sesuai dengan pikirannya Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf tersebut dikatakan sesat. Namun keluarga beliau menentangnya karena di saat itu Haramain atau negara Saudi itu berfaham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
bermadhab Syafi'iyah, maka dengan serta-merta keluarga itu menghulus pedang, mengangkat pedang, mau dibunuh Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf, pendiri Wahabi itu. Beliau lari ke India, wilayah Afghanistan, dan di sana mendapatkan murid yang bernama Syekh Muhammad Al-Afghani, Jamaluddin Al-Afghani. Nah, singkat cerita, tidak lama kemudian beliau pulang pas kondisi Saudi Arabia tentang politik agak rentan antara yang dapat kedudukan kursi kepemimpinan dengan mereka yang tersingkirkan. Kesempatan Muhammad bin Abdullah Khalaf pulang ke Saudi dan merongrong para petinggi-petinggi, para pejabat-pejabat, baik para tentara maupun para eksekutif, legislatif, yudikatif, semua dirongrong dengan dalih tadi, bid'ahkan kaum Syafi'iyah. Karena Muhammad bin Abdullah Khalaf merasa tidak kuat, karena di sana begitu kuatnya faham Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadhab Syafi'i. Orang-orang yang gemar melakukan tahlil, melakukan maulid, melakukan talqin mayit dan seterusnya dan sebagainya, maka dia punya akal licik. Dia mencari kekuatan militer dari orang luar, yaitu bekerja dengan seorang Yahudi yang berbangsaan Amerika yang mempunyai peran penting di Gedung Putih. Ternyata pas tujuan Gedung Putih adalah menguasai Timur Tengah. Sebelum Timur Tengah itu dikuasai Rusia atau Soviet, maka kesempatan maju kompromi dengan Muhammad bin Abdullah Khalaf, pendiri Wahabi tersebut, dan satu-satunya jalan dengan kekuatan militer, karena Amerika itu negara adidaya sebagai blok barat yang kuat. Akhirnya Muhammad bin Abdullah Khalaf membentuk kekuatan dalam negeri untuk memberontak pemerintahan yang sah dan dibantu oleh tentara Amerika. Walhasil, singkat cerita, berkibarlah bendera Wahabi di negara Saudi Arabia. Setelah berkibar, tapi pertentangan di sana sini masih banyak kekuatan, karena orang-orang Syafi'iyah lebih-lebih
yang dipimpin oleh para habaib, para ba'alwi yang kuat akidahnya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan madhab Syafi'i yang tauhidnya dengan Imam Al-Asy'ari, dengan ilmu tasawufnya yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Akhirnya, singkat cerita, pemerintahan Wahabiyah membabi buta karena sudah berkuasa, sudah benar-benar kuat. Semua ulama, semua para tokoh agama, lebih-lebih para habaib yang dianggap biang keroknya, yang kuat mempertahankan madhab Syafi'iyah, dibantai. Banyak yang dibunuh dengan cara keji, ada yang digantung, ada yang kaki kiri dan kanannya digantung, ditarik nyampe sigar, sampai terpecah. Ada yang tangannya saja yang digantung, ditarik. Pokoknya keji sekali. Sehingga tidak sampai habis, dengan merasa tidak takut melarikan diri karena demi agama ke masa depan. Banyak yang lari ke luar negeri. Tapi akidah itu masih kuat mengakar di wilayah Haramain, wilayah Saudi Arabia. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf, pendiri Wahabi tersebut, memerintahkan muridnya untuk membuat fitnah, karena beliau mengatakan ini sulit dihilangkan faham Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadhab Syafi'i ini. Kalau panutan mereka yang diderek ke mereka adalah seorang habaib, seorang ba'alawi, tokoh-tokoh ba'alawi, tidak dibikin lenyap dari negara tersebut. Maka setelah dengan kekerasan itu masih banyak yang bersembunyi-sembunyi tetap menjalankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala madhab Syafi'iyah, maka Wahabiyah berkesimpulan ini harus dibikin fitnah bahwa Wahabi mengatakan bahwa Ba'alawi, para habaib itu supaya dianggap oleh masyarakat itu putus nasabnya. Ini bagaimana? Akhirnya Syekh Muhammad Abdul Wahab Khalaf, pendiri Wahabi tersebut, memanggil muridnya yang bernama
Abdullah Mukhail atau Abdullah Mukhail, tapi nggak pantas kalau dikatakan Abdullah Mukhail karena beliau yang pertama kali merusak, memutus, membegal nasab Pahlawi. Maka saya katakan bukan Abdullah Mukhail, tapi Abdullah Mukhail. Nah, Abdullah Mukhail itu disuruh membuat narasi-narasi tentang putusnya Pahlawi, nasabnya yang bersambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah dibikin sebuah artikel yang berjudul bahwa Pahlawi itu putus nasabnya ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diekspos. Sampai sekarang itu dipelihara dan dimasukkan ke internet. Jadi sampean kalau melihat Pahlawi jilid pertama putus nasabnya ke Rasulullah SAW itu, lihat di internet atau di Google. Di sana akan sampean temukan tentang putusnya nasab Pahlawi melalui artikelnya Abdullah Mukhail dengan hoak atau fitnah yang kejam. Jadi sampai sekarang ini itu biang keladinya polemik nasab Pahlawi itu di situ. Dan karena sampai sekarang dipelihara, bahkan insya Allah ila akhir zaman, karena Amerika, Yahudi punya kepentingan untuk melenyapkan faham Syafi'iyah yang tidak hanya di Saudi Arabia, tapi di seluruh dunia. Dan akhir-akhir ini termasuk di Indonesia menjadi incaran orang-orang Wahabiyah, dan tetap di belakangnya itu adalah Yahudi. Demikian, silahkan kalau ada pertanyaan berikutnya. Program jangka panjang para petinggi Wahabi dan Yahudi adalah melenyapkan keluarga Pahlawi di seluruh dunia. Bagaimana pendapat Abah? Betul itu. Kompromi antara Yahudi dan Wahabi itu karena punya kepentingan yang bersama, adalah penghalang musuh utama dalam ekspansi blok barat di wilayah Timur Tengah terutama khususnya. Kemudian ekspansi Wahabi di wilayah yang sama adalah kekuatan yang akan dihadapi adalah faham Syafi'iyah, faham Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadhab Syafi'i itu digempur habis-habisan, dan
itu inti atau kuncinya adalah ada Ba'alawi. Beliau keluarga Ba'alawi itu orang yang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i, karena itu ajaran dari nenek moyangnya, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya, sampai Sayyidina Hasan wal Husain, sampai pada Sinal Imam Ali Zainal Abidin, dan seterusnya sampai sekarang. Mereka tidak mau bergemeng, bergeser, pindah dari akidah yang diajarkan oleh datuknya. Maka itu sasaran Wahabi dan sasaran Yahudi. Yang di belakang Yahudi itu Amerika. Maka Anda harus tahu. Terus kalau masih ada pertanyaan, Apa korelasi antara tesisnya Kiai Haji Imaduddin Banten dengan penghargaan bersama Yahudi dan Wahabi yang ingin melenyapkan Ba'alawi dalam persatuan dunia internasional? hubungannya, korelasi antara tesisnya Kiai Haji Imaduddin, Bapak Kiai Haji Imaduddin yang terhormat, itu mempunyai korelasi yang kuat karena Kiai Haji Imaduddin menjiplak dari karya Tulah Mukhail tadi yang saya terangkan pada pertanyaan pertama, yang emang digarap oleh seorang kader Wahabi yang ingin membumi hanguskan Ba'alawi lewat pernasaban. Oleh karena itu jelas program dari Yahudi dan Wahabi adalah membubarkan Ba'alawi atau menyingkirkan Ba'alawi dari muka bumi dunia ini. Maka kita harus waspada. Mengapa nyampe seminggu, tambah lagi 2 minggu lagi dulu keluarga kerajaan Saudi ke Bali? Itu jelas saya punya asumsi itu tidak hanya mau rekreasi ke Bali, karena wakilnya sampai setengah bulan. Kalau misinya bilangnya ya membantu pendidikan, membantu mendirikan perguruan tinggi Islam. Tapi di balik misi itu jelas tahu di Indonesia ini Ba'alawi kuat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadhab Syafi'i kuat, cucu Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat di Indonesia. Maka termasuk jadi prioritas. Terus masih ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya ada 2. Dari segi tarikh, bahwa putusnya nasab Ba'alawi
Yang pertama adalah itu hoak yang dibikin oleh Tullah Mukhail sebagai kader Wahabiyah yang ingin melenyapkan Ba'alawi dari muka bumi dunia internasional. Nah, itu jadi putusnya nasab Ba'alawi adalah hoak atau fitnah besar, fitnah agama yang tiada tara. Dan yang kedua, kalau kita benar-benar sebagai orang Nahdliyin, sebagai warga Nahdliyin, sebagai orang NU, sebagai anggota Nahdlatul Ulama yang bermadhab Syafi'iyah, berfaham Ahlussunnah wal Jamaah, berakidah pada Al-Asy'ari, bertasawuf, mengikuti Al-Imam Al-Ghazali dan yang sefaham dengan beliau-beliau, dengan Pak beliau, maka kita harus berpegang pada agama yang sudah diajarkan, yaitu dalam kaidah fiqhiyah ada hukum sebagai ijma yang mengatakan al-adatul muhakkamah, adat itu akan menjadi sebuah hukum agama kalau sudah dijalankan beratus-ratus tahun, dan di sana yang mempelopori para ulama, dan tidak mungkin satupun seorang ulama yang dusta akan adanya nasab Ba'alawi, akan sahihnya nasab Ba'alawi, akan benarnya nasab Ba'alawi. Nah, mengapa kok dikatakan oleh seorang imam adalah putus? Itu rekayasa. Sampai DNA barang rekayasa. Itu di sana di Amerika itu perusahaannya milik orang Yahudi berkewarganegaraan Amerika, perusahaan DNA itu yang bernama Family Tree DNA itu. Nah, itu bikin haplogroup dengan permintaan orang Yahudi tentang nasab keluarga Yahudi. Jadi Imam tahu sebagai gaya seakan-akan ilmiah ada ciri-ciri kode-kode tentang tentang DNA itu, ada ciri-ciri kode-kodenya. Kemudian dikatakan Ba'alawi putus sudah dites DNA, Habib Lutfi dan keluarganya sudah di DNS. Kapan? Jangan membuat asumsi. Jadi jelas kesimpulannya, secara agama adalah sah dan benar al-adatul muhakkamah, karena ada kebiasaan yang berpuluh-puluh bahkan beratus tahun adalah itu perbuatan para ulama, didukung para ulama,
diakui oleh para ulama, jelas tidak akan ada yang salah sedikit pun kecuali itu diplesetkan, dibikin hoax. Demikian kesimpulannya tadi. Secara sanad dan nasab Pak Alawi adalah tetap sahih, secara hukum benar, secara hukum agama adalah hak benar, tidak diragukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.